Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya Afandi. Dan saya Ahmad Faiz Arifin. Sini saya akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Gerakan Revival Islam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kifa selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, yang pertama yakni Gerakan Revival Islam yaitu diambil dari kata revivalisme yang berarti kebangkitan kembali. Secara istilah, gerakan revivalis Islam adalah gerakan pemikiran Islam yang ingin mengembalikan Islam pada ajaran murni, yakni seperti zaman Nabi SAW dan juga para sahabat setelah tertinggal dari peradaban Barat. Yang kedua, kita akan membahas latar belakang gerakan revivalis Islam. Latar belakang revivalis Islam itu yang pertama kegagalan. Adanya kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah menyudutkan Islam. Yang kedua, adanya rasa kesetiakawanan, yakni ingin membantu sesama muslim akibat penjajahan bangsa barat. Yang ketiga, maraknya fundamentalisme. Penjajahan Eropa terhadap dunia Islam menyebabkan ketertinggalan umat Islam di berbagai bidang. Akibatnya semakin lama umat Islam semakin lemah dan terpuruk. Sebaliknya, negara-negara Eropa semakin maju dan meninggalkan jauh negara-negara yang notabene penduduknya mayoritas muslim. Ketertinggalan umat Islam ini diperparah lagi dengan melemahnya semangat mereka untuk berjuang meningkatkan kedaulatan Islam yang dulu kejayaannya pernah mereka capai di kala negara-negara Eropa masih dalam kegelapan. Di samping itu, banyak faktor eksternal yang masuk ke dalam keyakinan umat Islam dan dianggap sebagai ajaran Islam, sehingga kemurnian ajaran Islam terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman lain dari luar Islam. Kondisi seperti ini lambat laun menyadarkan sebagian kaum muslimin atas kelemahan dan ketinggalannya. Terjadilah benturan-benturan antara umat Islam dengan kekuatan Eropa. Kemudian muncullah gerakan-gerakan pembaharuan yang diusung oleh tokoh-tokoh pembaharuan Islam dari berbagai negara Islam. Usaha-usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam ini pada umumnya didorong oleh dua faktor fondamen yang saling mendukung. Kedua faktor tersebut adalah: yang pertama, kesadaran untuk memurnikan kembali ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang disinalir sebagai penyebab kemunduran Islam. Kedua, kesadaran untuk menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari dunia barat, Eropa dan kroninya. Kemudian melahirkan gerakan revivalisme Islam dan neo-revivalisme Islam. Sedangkan usaha menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu dari barat melahirkan gerakan modernisme Islam dan neo-modernisme Islam. Dan dalam hal ini muncullah corak pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb dalam revivalisme Islam. Yang ketiga yakni munculnya gerakan revivalis Islam. Munculnya gerakan revivalis Islam tidak terlepas dari kebangkitan Islam pada masa sebelumnya. Fenomena gerakan ini bisa ditarik ke belakang sejak kebangkitan dan pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah sejak abad ke-18. Selain itu muncul juga gerakan pada abad ke-19 dan ke-20. Berikut adalah contoh gerakan-gerakan revivalis Islam. Yang pertama, gerakan Wahabi, yang mana gerakan ini dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab di Arabia. Yang kedua, gerakan Syah Waliullah. Gerakan Syah Waliullah fokusnya dari pembaruan Syah Waliullah adalah menolak penyelewengan moral masyarakat India, menolak sinkretisme yang berlebihan dalam paham mayoritas Sufi dan menyerukan pemurnian ajaran Islam.
Yang ketiga, gerakan Sanusiyah. Gerakan Sanusiyah merupakan gerakan Torekot yang didirikan oleh Muhammad ibnu Ali al-Sanusi. Gerakan ini lahir pada akhir paruh pertama abad ke-19 dan mulai terkenal pada awal abad ke-20 karena perjuangannya dalam melawan kolonialisme Eropa di Libya. Gerakan ini berjasa dalam mendirikan negara Libya modern. Yang keempat, gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme adalah sebuah gerakan mengajak semua umat Islam di dunia agar bersatu, melupakan warna kulit, etnis, bangsa, dan budaya. Pada dasarnya, ajaran ini adalah ajaran dasar Islam yang telah dikembangkan ketika awal Nabi Muhammad SAW mengajak memeluk agama ini. Selanjutnya yakni munculnya gerakan revivalis Islam dibedakan jadi 3, yaitu di abad 18, yakni berfokus untuk secara khusus ajaran-ajaran di abad 18 ini menentang ajaran-ajaran sufi, diantaranya pemujaan dan ziarah kubur ke makam-makam dan pemujaan secara berlebihan terhadap Nabi SAW. Dan yang kedua, kebangkitan Islam selanjutnya terjadi pada abad ke-19, yaitu berbeda dengan revivalis Islam di zaman sebelumnya, yakni gerakan revivalis Islam di abad 19 lebih menginginkan Islam sebagai dasar hidup dalam bernegara, yakni dengan mengganti ideologi yang ada menjadi ideologi Islam. Begitu juga dengan di abad 20, gerakan revivalis Islam bertujuan sama dengan gerakan revivalis di abad 19. Yang keempat yaitu gerakan revivalis Islam di Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan. Gerakan revivalis di Indonesia sudah muncul pada masa ini dan ditandai banyaknya gerakan-gerakan Islam. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada masa reformasi, gerakan ini marak lagi dengan membawa banyak pengaruh seperti banyak kegiatan-kegiatan di masjid. Namun pada akhirnya gerakan ini banyak yang menilai dengan gerakan yang radikal. Jauh sebelum merdeka, sesungguhnya gerakan revivalis ini atau pembaruan Islam ini sudah muncul jauh sebelum kemerdekaan, yang ditandai adanya partai politik besar yang menentang penjajahan adalah Sekarat Islam atau disingkat dengan SI. Didirikan tahun 1921 di bawah pimpinan Cokro Minoto. Partai ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi tahun 1911. Kemudian berdirilah partai-partai politik lainnya seperti Partai Nasional Indonesia, didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Yang kedua, Pendidikan Nasional Indonesia atau singkatan dari PNI, didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1931. Yang ketiga, Persatuan Muslimin Indonesia atau disingkat dengan PERMI, yang menjadi partai politik tahun 1932, dipelopori oleh Mukhtar Lutfi. Demikianlah gagasan-gagasan nasionalisme dan gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan Barat yang kafir juga bangkit di negara-negara Islam lainnya. Tadi yang aku jelaskan itu revivalis Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Selanjutnya itu revivalis Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah selesainya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 30 tahun, muncullah
masa reformasi, yang mana pada masa reformasi masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam berekspresi. Era reformasi di Indonesia merupakan kesempatan bagi berbagai gerakan. Tidak ketinggalan revivalisme Islam untuk menunjukkan eksistensi mereka. Bukti dari gerakan revivalis sudah masuk Indonesia, yakni banyak suatu organisasi agama yang ikut serta politik. Masjid mulai ramai orang dengan segala kegiatannya dan lain-lain. Namun pada akhirnya secara perlahan terjadi pergeseran makna yang juga memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam menghadapi perkembangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia, khususnya yang menggunakan cara-cara moderat. Masyarakat memandang revivalisme sebagai satu kesatuan, sehingga pandangan mereka terhadap fundamentalisme agama menjadi satu kesatuan yang diidentikan dengan radikalisme. Mungkin cukup itu saja pemaparan kami dari bab gerakan revivalis Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.